Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Aman Bapak Haji Johanan beserta para pengurus, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini beserta keluarga besar kita dan anak keturunan kita, Allah anugerahkan kesehatan yang paripurna, keimanan yang kokoh, dan kehidupan yang sukses penuh barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak ingin bahagia. Betul? Semuanya ingin bahagia atau tidak? Kalau ingin bahagia enggak? Nah, malam hari ini kita akan mencoba biasanya tafsir persoalan. Nah, malam ini khusus malam ini tafsir tematik. Temanya tentang bahagia. Tentang apa hadirin? Iya. Dan inilah kosakata yang tidak pernah selesai dibicarakan oleh manusia di seluruh dunia, bahagia. Maka judulnya malam hari ini adalah bahagiakanlah orang lain, maka Allah akan membahagiakan. Jadi siapa yang ingin dibahagiakan oleh Allah, maka bahagiakanlah. Gitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana ayatnya berbicara, ya, dan bagaimana hadis juga berbicara tentang ketika kita membahagiakan orang lain karena Allah, sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Itu hadis. Sebaliknya, jika kita menyengsarakan orang lain, pada hakikatnya kita sedang mengundang azab dari Allah untuk menyengsarakan diri kita. Nauzubillah. Istighfar sama-sama. Astagfirullah. Kita doakan orang tua karena dia yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah takdirkan beliau mendapatkan kesembuhan yang segera dan paripurna. Ala hadirin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, bahagiakanlah
orang lain karena Allah, maka Allah akan membahagiakan kita. Rumusnya, ini ada rumusnya Bapak Ibu. Rumusnya PT Jitu. Apa rumusnya hadirin? PT Jitu. Nah, ini rumus agar kita dibahagiakan oleh Allah. Maka itu aja. Apa rumusnya tadi? PT Jitu. P-nya ya, pedulilah pada orang lain. Nah, P-nya pedulilah sama orang lain. Sebab kita ini bahagia karena orang lain peduli sama kita, Pak Bu. Seksi contoh, bayangkan kalau di Cijantung ini semua orang mati, tinggal kita seorang diri. Kalau ada yang jualan, ya kan? Semua tanah yang ada di Cijantung buat ibu, semua rumah buat ibu. Kira-kira bisa bahagia nggak? Iya kan? Ini nih, ini apa nih Bu? Teh. Oh, jahe. Masih panas. Coba bayangkan kalau saya seorang diri hidup Bu, saya mesti nyari tehnya dulu, cari kompornya, cari minyak, lama. Tapi karena ditakdirkan banyak orang, Masya Allah, akhir datang sendiri, betul tidak? Masya Allah. Ya hadirin, makanya kalau ada air diminum ya. Baik, ini apa tadi? Pedulilah pada orang lain. Sebab kalau nggak ada orang lain kita susah untuk bahagia, Pak. Betul nggak? Sehebat apapun orang, hidup aja seorang diri coba. Bayangkan, kagak ada yang jualan sembako, ya kan? Warung Madura yang 24 jam tutup. Ya, jualan buah tutup, sate tutup, semuanya tutup, kagak ada orang. Susah nggak walaupun punya duit banyak? Susah nggak kira-kira? Makanya kalau bertemu dengan orang, pedulilah pada dia, sebab dia adalah bagian dari yang Allah izinkan membuat kita bahagia. Pak Ustadz nih, kalau kagak ada bapak-bapak ceramah nggak sendirian di sini Pak? Ini bayangkan, ada ceramah hadirin ya, Masya Allah. Baik, lanjut. PT Jitu, T-nya tanamlah pohon kebahagiaan. Apa T-nya? Iya. Ibu kalau ingin dapat panen cabai, yang ditanam pohon apa? Cabai. Kalau ingin panen pohon buah durian, yang ditanam? Kalau ingin panen buah jengkol, yang ditanam? Jengkol ya, itu demenannya begitu ya. Apa penting juga? Sekarang tolong dijawab Bapak Ibu, ingin bahagia nggak? Ingin nggak memetik buah kebahagiaan? Maka yang ditanam pohon apa? Yes. Di antara kita menanam pohon kebahagiaan, ketemu orang menyapa dengan satu. Ketemu orang mendoain kita, nyapa dengan penuh senyum. Masya Allah, itu mau kemana Bapak, mau kemana? Saat itu kita sedang menanam pohon kebahagiaan. Sebab boleh jadi orang yang kita sapa tiba-tiba di hatinya berdetak, Masya Allah itu orang baik banget, saya doakan mudah-mudahan dia sukses. Ternyata doa orang itulah yang kemudian didengar oleh Allah dan dikabul oleh Allah lewat perantaraan orang yang tidak kita tahu doanya itu, hadirin, kita sukses. Masya Allah. Dan boleh jadi kesehatan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari kebaikan orang yang mendoain kita yang tidak kita ketahui. Baik, T-nya apa tadi? Tanamlah pohon kebaikan. Jitu, J dan I. Ini satu ya. J-nya itu jiwamu hidup. Apa J-nya? Orang yang biasa peduli sama orang lain, orang yang biasa menolong orang lain, maka jiwanya akan dihidupkan oleh Allah. Jiwa kalau hidup Pak,
itu pangkal dari sebuah kebahagiaan. Ya, itu tuntaskan pertolongan. Apa tentunya? Iya. Jadi hadirin, kalau kita nolong orang lain, pasti Allah yang menolong kita. Gitu. Kalau kita membuat orang kalau kita menolong orang yang sedang kesulitan, maka Allah lah yang membuat kita mudah mendapatkan kebahagiaan. Begitu kata Rasulullah. Baik, T-nya apa tadi? Tunya tuntaskan pertolongan. Jadi kalau mau bertolong itu berikan yang terbaik. Baik, kita mulai dari PT Cipu. B-nya apa tadi? Peduli pada orang lain. Peduli pada orang lain. Ayatnya ayat Quran surat yang ke-28, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Ya. Surat berapa Bapak Ibu? 28, ayatnya 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Masya Allah. Nah, itu terjemahannya. Tafsirnya bagaimana hadirin? Nih, tafsirnya saya kutip dari Tafsir Al-Muntakhab karangan ulama Al-Azhar. Karangan ulama Mesir. Wa ahsin ila ibadillah. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah mitlama sebagaimana ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu wahai manusia, binikmatihi, dengan nikmat Allah, dengan nikmatnya. Bapak Ibu, halo, masih bersama saya? Adakah orang hidup yang tidak mendapatkan nikmat Allah? Ada enggak? Jadi hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menyadari poin itu, bahwa tidak ada yang hidup tanpa nikmat dari siapa? Ya, nikmat dari Allah. Berarti hadirin, setiap detik, setiap saat kita sedang menikmati nikmat dari siapa? Yes. Nah, Allah memantik kita, Allah mengarahkan kita. Kalau kamu berbuat baik kepada hamba-hambaku, kata Allah, berbuat baiklah sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu wahai manusia. Setiap detik, setiap saat aku tak pernah lupa memberikan kebaikan. Masya Allah. Hadirin, ini tafsirnya ya. Berbuat baiklah kepada hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, sehat nikmat Allah bukan? Bisa melihat, bisa bernafas, dan nikmat yang paling agung nikmat iman dan Islam. Siapa orang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam, berarti dia punya kunci insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling mahal, Pak. Ya. Nah, hadirin, coba saya ingin tanya dulu sebelum lanjut. Siapakah orang yang paling penting saat ini di tempat ini sekarang? Siapa orang yang paling penting untuk bapak dan ibu? Orang tua, oke. Tapi sekarang kalau seandainya bapak dan ibu pingsan di tempat itu, siapa yang pertama kali megang? Jamaah yang masih sadar. Jamaah yang masih sadar. Yang jauh apa yang dekat, Pak? Berarti yang paling penting saat ini adalah orang yang paling dekat posisinya dengan bapak ibu. Iya, orang tua kita, tapi kan di kampung, betul? Jadi bapak nih kalau pingsan nih, pertama kali yang megang siapa tuh?
yang di belakang samping kanan kirinya yang masih sehat. Itulah orang penting. Maka berbuat baiklah kepada orang yang paling penting itu, hadirin. Itu sebabnya dalam Islam berbuat baik kepada tetangga itu, Pak Bu, itu diprioritaskan. Apapun agamanya, apapun agamanya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Sebab kalau kita pingsan, kalau kita ada kebakaran misalnya kan, kira-kira saudara kita yang jauh atau tetangga yang dekat yang menolong kita? Nggak mungkin kita WA ya kan, misalnya di Jakarta, saudaranya di Sulawesi, Bang, kagak ada air nih, gimana coba? Tolong dikirim. Pasti kalau misalnya nih pompa air kita mati, minta airnya sama siapa coba? Tetangga. Masya Allah. Tiba-tiba lampu kita mati, hadirin, nyolokinnya sama siapa coba? Tetangga lah. Ya Allah. Nah, ini penting hadirin. Jadi berbuat baiklah, P-nya pedulilah pada orang lain, khususnya yang paling dekat posisinya hari ini dengan kita. Nah, ya kan? Baik, selanjutnya setelah P apa Bapak Ibu? T-nya apa? Tanamlah pohon kebahagiaan. Nih hadirin, ini saya sering baca ini ayatnya. Quran surat 17 ayat 7. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Jadi kalau kita nanam pohon jengkol, kita akan memetik buah. Tapi kalau nanam buah durian, akan petik buah. Menanam pohon kebahagiaan di ladang hati orang-orang di sekitar kita, maka kita akan memetik buah. Tapi menanam pohon kejahatan, pohon kedengkian, pohon kesombongan, maka kita akan memetik buah kesombongan, kedengkian. Masya Allah. Itu nanti. Ini tafsirnya saya bacakan. In ahsantum af'alakum, jika kalian berbuat baik dengan perilakumu, wa aqwalakum, dan perkataanmu, faqad ahsantum, sungguh kau telah berbuat baik, li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Li anna thawaba dzalik, karena pahala dari perkataanmu yang baik, dari perilakumu yang baik, aidun ilaikum, pasti akan kembali kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita memuji orang, Masya Allah Bu Haji cucunya pinter ya, nah, senang gak kira-kiranya Bu? Ya Allah Pak Haji bawa pulang, Masya Allah, Insya Allah hajinya haji mabrur. Senang gak kira-kira Bu? Kita kan nggak tahu tiba-tiba Pak Hajinya apa. Mudah-mudahan di tahun depan naik haji. Maka punya duit. Dapat apa? Undangan dari Raja Saudi. Masya Allah. Kalau Allah berkehendak bisa nggak Pak? Nggak ada yang mustahil hadirin. Makanya perbanyaklah menanam pohon kebaikan. Begitu hadirin. Di mana? Di ladang setiap orang yang ada di sekitar kita. Gitu hadirin. Selanjutnya, wa in asahtum, tapi jika kalian melakukan kejahatan, wa iqabu dzalik, maka siksaan atau hukuman dari kejahatan itu
Aidun alaikum, pasti akan kembali kepadamu juga. Masya Allah. Ini tafsir Al-Muyassar ditulis oleh ulama Saudi Arabia. Hadirin, ini Masya Allah. Jadi sering orang bengis kepada orang lain, pada hakikatnya dia bengis sama siapa? Kalau ada ibu-ibu yang sudah melotot-melotot sama anaknya, halo, ada nggak di sini kira-kira? Ada. Oh, pada hakikatnya dia melotot sama siapa coba? Tapi Pak Ustaz, kalau nggak dipelototin nggak bisa Pak Ustaz. Itulah tantangannya, Bu. Kalau ada suami melotot sama bininya, berarti dia pada hakikatnya melotot sama siapa ya? Dia sendiri, ibu yang jawab katanya kan. Coba kalau suami tiba-tiba melotot, mama ambilin air. Kira-kira istrinya yang ngambilin air tersenyum apa manyun juga? Iya. Oh, itu Pak. Tapi kalau suaminya, mama sibuk nggak? Nggak Pak. Pak tolong dong Pak. Apa? Ambilin air. Apa? Cuma ambilin air aja tolong. Iya kan minta tolong Pak. Khawatirnya mama capek. Kira-kira begitu. Kira-kira ibu pas ngambilin airnya gimana tuh? Seneng nggak Bu? Pas nyampe tuh airnya, mama besok mau belanja apa? Kira-kira gimana tuh? Senyum apa manja tuh? Lematri juga Bu. Tapi itu tapi apa? Iya kan? Halo? Jangan tentang-tentang kemudian tentara. Ma, ambil, laksanakan. Nanti istrinya, siap laksanakan. Masya Allah. Buyar itu rumah tangga. Terus anaknya, siap laksanakan, berangkat sekolah. Hadirin, Rasulullah itu pimpinannya prajurit, pimpinannya para pasukan hadirin. Tapi sama istrinya dia lomba lari-larian. Sama Aisyah memanggilnya bukan sini, bukan. Ya Humairah, wahai dua pipi yang kemerah-merahan. Begitu hadirin. Berarti suami yang seperti itu menanam pohon kebahagiaan di ladang istrinya. Suatu saat istrinya lah yang akan menghibur suaminya. Ya Allah, Bapak capek banget, Masya Allah. Sini saya pijetin. Oh, dipijetin. Terus diusapin keringatnya. Setelah selesai, Jenderal, sudah selesai kami lakukan. Oh, Masya Allah. Keren nggak kalau begitu Pak? Keren. Jadi hadirin, Pak, ini rahasia loh Pak ya. Bagaimana istri, apa senyum, apa manyun, tergantung bagaimana suami memperlakukannya. Itu dalam Al-Quran. Kalau istri dibentak melulu, saya yakin senyumnya ke depan 2 cm. Apa kalau senyumnya ke depan 2 cm? Tapi kalau hadirin, muliakan istrimu, kata Rasulullah, maka Allah yang akan memuliakan diri kita Pak. Itu hadirin. Bapak-bapak tentara itu kenapa dilatih tegas? Karena menjaga wibawa negara. Itu hadirin. Kalau ada musuh, oh oke. Tapi ini kan bukan musuh. Teman di mana saat bapak jatuh cinta padanya. Masya Allah. Jawab bapak-bapak masih ingat kan tuh Pak? Halo. Waktu ngelamar Pak Yohana, waktu ngelamar istri masih ingat ya? Pas diterima lamarannya bagaimana rasanya Pak? Pak itu semalaman kayaknya nggak bisa tidur ya Pak ya. Itu pas mau ngelamar tuh Pak, ya pas mau ngelamar calon istri, ada nggak istrinya di sini Pak? Pantesan Pak Yohana ngelirik-lirik dari tadi. Kalau bikin orang ini aja. Ini hadirin, nih bapak-bapak nih pas mau ngelamar istrinya, ngelihat gentengnya aja gemeteran Tuhan. Nih gang menuju jalan dia, kita turun dari mobil nih, jalan menuju gang dia, udah pikun. Bapak Ustaz tahu pengalaman? Masya Allah. Hadirin, ya Allah, saya tuh setelah dulu ngelamar, lihat gangnya doang, gang menuju rumah istri, bahagia banget, baru gangnya tuh. Masya Allah. Apalagi ngeliat wajahnya, ya Allah. Jadi bapak-bapak, kalau kita mau keras, mau kasar sama bini, ingatlah saat dimana kita sedang kesemsem sama bini dan ngelamarnya. Ingat itu, ya. Dan hadirin, itu tanda cinta dari Allah juga.
Baik, siapa yang melakukan kebaikan dengan perbuatan, dengan perkataan, maka pada hakikatnya dia sedang menanam pohon kebaikan untuk siapa? Dirinya sendiri. Baik, itu T-nya. Tanamlah pohon kebahagiaan. Ya, insya Allah kita akan memetik buahnya. Sudah, PT sudah ya Bu? Pak, P-nya apa tadi? P-nya apa tadi? Peduli sama siapa ya? Orang lain. T-nya? Nah, kalau udah begitu, J-nya apa? Jiwamu akan hidup. Nih hadirin, kepedulianmu dengan memberikan kebahagiaan pada sesama akan menghidupkan jiwa. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kalau kita peduli terhadap orang lain, itu berarti kita sayang sama orang lain, betul? Maka Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, ini hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti lafadznya Imam Bukhari dan lafadznya Imam Muslim sama. Ya. Tapi kalau maknanya yang sama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maknanya saja yang sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maknanya yang sama tetapi teksnya berbeda, maka akan berbunyi rawahul Bukhari wa Muslim. Gitu hadirin. Tapi kalau teks dan maknanya sama, maka akan disebut muttafaqun alaih. Begitu kan? Ada bedanya. Disebut apa? Muttafaqun. Ini hadisnya sederhana. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang. Jadi hadirin, orang yang bengis, dia tidak akan disayang oleh orang di sekitarnya. Kalaupun dia sopan, di depannya lompat, di belakang kagak. Kenapa? Hati gak bisa dibohongin. Betul tidak? Halo, masih bersama saya? Suatu ketika, nih hadirin, ini ada kisah nyata Pak. Ketika masih muda nih bapak-bapak, bengis banget sama anak muda. Maka ternyata bapak-bapak itu ditakdirkan tua, panjang usianya. Maka saat tua, cucu-cucunya, anak-anak muda, kagak ada yang mau membantunya. Masya Allah, coba bayangkan. Dan kemudian ternyata istrinya sudah wafat lebih dahulu. Maka cucu-cucunya jarang yang datang ke rumah itu. Masya Allah. Pas saya tanya kenapa begitu, ternyata masa mudanya dia begitu bengis terhadap anak kecil, terhadap anak muda. Nah hati-hati hadirin, kita tidak selamanya perkasa. Suatu saat energi kita, tenaga kita akan berkurang seiring dengan berjalannya usia. Betul tidak? Nah ini hadirin, suatu ketika ini hadis asbab bulurnya begini. Rasulullah ini bertamu ke rumah seorang sahabat. Sahabat itu punya anak banyak, dan bersamaan dengan itu pula ada sahabat yang lain ya, bersama Rasulullah juga di rumah orang itu. Nah si tuan rumah itu nampaknya penyayang hadirin. Anaknya kan banyak, diciumin atu-atu sama dia. Terus sahabat yang duduk juga di situ punya anak banyak juga. Dia berkata, aku punya anak banyak sampai 10, tapi tak satu pun yang aku ciumi. Apa kata Rasulullah? Sungguh Allah telah mencabut rasa cintamu dari hatimu. Kemudian dilanjutkan dengan hadis ini, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Ya tidak disayang oleh Allah dan tidak disayang juga oleh para malaikat, tidak pula disayang oleh manusia. Masya Allah. Hadirin, kebaikan yang paling luar biasa itu adalah menyayangi dan dermawan. Apa hadirin? Coba Pak, nih Pak, misalnya biar kata kita nggak tahu ada orang datang
lembut wajahnya, dermawan, ngasih sama anak-anak kecil. Segera kita akan mengatakan orang itu apa kira-kira? Baik banget, padahal dia rampung. Oh, coba ya. Ya. Tapi kalau ada ustaz, orang yang punya panjang, ada anak kecil dipetak-petak mulu, mana pelit lagi, kita akan bilang apa sama orang itu? Itu banget sih. Nah, ya kan. Padahal itu sholatnya luar biasa, bacaan Al-Qurannya luar biasa. Tapi karena perilakunya begitu, kita akan segera seperti itu. Yang terbaik adalah dia taat kepada Allah, dia juga penyayang kepada manusia, dan sekaligus dermawan kepada manusia. Masya Allah. Itulah makna kemanusiaan yang adil dan benar. Perlakukan manusia dengan adil dan dengan adab. Adab itu tata krama yang baik. Itu adil. Itulah pendiri negara kita. Telah membesarkan nama kita, bangsa Indonesia. Ini negara kita merdekakan sama-sama pakai baku runcing. Maka hormati semua manusia, perlakukan semua manusia dengan adil, perlakukan semua manusia dengan adab, dengan sopan santun, dengan kasih sayang dan cinta. Jangan kemudian yang melarang ditindas dan kemudian yang keren dipuja. Oh, begitu pesannya kira-kira Pak. Halo, masih bersama saya? Coba nih Pak, mulai dari sekarang kalau ada anak kecil dong, ada anak kecil, Rasulullah kalau bertemu dengan anak kecil, salah satunya yang terkenal itu dalam hadisnya Ibnu Abbas, itu masih kecil, bocah. Kalau kata Rasulullah, ya gulam, sambillah, hei gulam, hei bocah, kalau makan pakai baca bismillah ya. Baik ya Rasul. Terus kemudian sama Rasulullah apa? Didoakan dia, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikan ini bocah ulama besar. Maka kemudian pas gede jadi ulama besar. Satu di antara 7 ulama hebat, salah satunya Ibnu Abbas ketika masih kecil didoain Rasulullah. Jadi hadirin, kalau ada anak-anak di masjid nih kecil-kecil yang pecicilan, jangan kemudian setan pergi loh. Jangan. Lu kalau semua anak generasi muda dikasih label setan, ya kan? Terus semuanya kalau udah gede jadi bilangnya setan, negeri kita akan dipimpin siapa? Coba. Bapak yang jawab, saya kan cuma mancing. Ini bahaya Pak. Jadi kalau ada pecicilan, anak pintar sini. Yang rapi saya kasih permen loh. Yang bagus saya kasih Pak. Baik Pak. Oke, tepuk-tepuk. Semoga kalian sukses semua. Suatu saat kamu yang akan membuat negeri ini tersenyum. Tapi syaratnya sholatmu benar. Oke? Itu dong hadirin. Jangan kemudian, hei brengsek, gua kaplok lo ya. Dan kalau jadi brengsek, semua anak mudanya gimana coba? Ketika kita tua, biarin dia yang ngasih gelar saya brengsek, biarin nggak saya urus jenazahnya. Coba bagaimana? Masya Allah, istighfar sama-sama. Ayo Pak, di antara cara menghidupkan jiwa kita ini, menyayangi orang lain. Makanya ada hadis Rasulullah yang lain, man lam yarham saghirana laisa minna man lam yarham saghirana wa la yukrim kabirana. Bukan umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Begitu hadirin. Nah hadirin, kita nih yang muda-muda, ada yang muda-muda nggak di sini? Ada yang muda-muda ya? Yang muda-muda kalau sama orang tua sopan hadirin. Jangan kemudian kakek mau kemana? Jangan Pak. Dia lebih dahulu bersujud ketimbang kita yang masih muda-muda. Betul tidak? Jadi pahalanya jauh banyak daripada anak kecil. Itu cara anak kecil melihat orang tua. Dia lebih dahulu sujud sebelum saya bersujud. Berarti pahalanya jauh lebih banyak. Dia lebih dahulu membela negeri ini sebelum saya lahir. Oke, ini hormat. Gitu hadirin baksote. Tapi orang tua terlihat anak kecil
dia, aku lebih dahulu berbuat dosa ketimbang dia. Oh, ya kan? Dia nggak punya dosa, saya juga berbuat dosa. Ya kan, udah dewasa. Jadi dosaku lebih banyak daripada dosa anak kecil itu. Apalagi belum balik. Begitu hadirin. Sehingga apa? Anak kecil melihat sisi kebaikan yang lebih tua, dan orang tua melihat sisi kebaikan anak muda, akhirnya saling mencintai. Dan kalau kita saling mencintai, rahmat Allah akan Allah turunkan kepada diri kita. Itu yang membuat jiwa kita hidup. Begitu hadirin. Setuju tidak? Coba mulai besok nih hadirin, ketemu anak-anak kecil, lulus tuh Pak. Lulus apa namanya? Ya. Dan doain, mudah-mudahan kamu sukses. Tiba-tiba ada kisah nyata, Pak. Kisah nyata ditulis oleh Perlindungan Marpako, dan dulu masih manajemen kolbunya Agib Jaya-Jayanya menerbitkan buku itu. Kata pengantarnya Agib, judulnya setengah isi setengah kosong. Ya. Judulnya setengah isi setengah kosong. Kisahnya begini, ini luar biasa, bahwa siapa yang menyayangi pasti disayang. Suatu ketika ada anak muda kelaparan, dan dia masuk ke komplek PLN, diketuk aku rumah, kagak ada yang jauh. Tiba-tiba pas pintu diketuk, keluarlah wanita setengah bayang, ya sekitar usia 40 tahun 45 tahun. Lalu tiba-tiba, ada apa nak? Apa yang bisa saya bantu nak? Kata dia. Ini bu, bolehkah saya minta segelas air? Basa-basi, lapar. Oh tunggu ya nak sebentar. Segelas air bening. Ini air bening. Kalau putih air apa? Susu. Susu. Ini air putih ya. Kalau yang putih kayak gini berarti air apa? Air susu. Terus gak lama kemudian ibu setengah baya itu keluar dengan membawa gelas besar dan isinya air putih. Apa itu air putih? Susu. Apa? Air susu, segelas air susu. Gede lagi. Lalu kemudian dikasihkan kepada orang itu. Ini nak, karena dia memang lapar, langsung disuruh sampai habis, ya kan? Dan kemudian si anak itu basa-basi lagi, basa-basi. Ibu, berapa uang yang harus saya bayar dengan harga segelas air susu ini? Aduh nak, gak usah bayar. Saya biasa diajarkan oleh orang tua saya untuk peduli kepada sesama. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih banyak ya bu. Hari pun berganti jadi pekan, pekan pun bergulir, maka terbitlah bulan. Bulan berganti menjadi tahun, tahun terus berputar. Ibu setengah baya jadi menua. Suaminya pensiun. Saat pensiun, suaminya meninggal. Dan saat meninggal, ibu itu yang sudah tua juga sakit-sakitan. Suatu ketika ibu itu divonis bahwa sakitnya harus dioperasi. Rumah sakit provinsi nggak bisa, maka dirujuklah ke rumah sakit pusat. Di rumah sakit pusat didiagnosa oleh seorang dokter muda, ya. Dan dokter itu melihat dari keterangannya sepertinya dia tahu kampung itu. Setelah tahu, maka segera dokter muda itu mengambil tindakan. Suster, siapkan ruang terbaik untuk ibu ini dioperasi. Singkat cerita, dioperasilah ibu itu hadirin, dan dengan izin Allah sembuh. Dan tibalah hari di mana dia akan pulang ke kampungnya. Bahagia telah menjalar di seluruh saraf-saraf kehidupannya. Lalu datanglah suster membawa kertas tagihan berapa biaya perawatan itu. Tapi sebelum suster itu hadirin memberikan harga berapa yang harus dibayar oleh sang ibu itu, dokter muda itu kemudian berkata kepada suster, "Suster,
Bolehkah saya melihat berapa tagihan ibu itu? Oh boleh Pak Dokter. Dilihat. Setelah dibaca, ibu memang bahagia sembuh. Tetapi seandainya gaji pensiun suaminya dikumpulkan sampai seumur hidupnya, tak mungkin untuk bisa membayar. Akhirnya sang dokter muda itu menulis sesuatu di pojok kanan atas. Selesai. Lalu kemudian apa? Suster, berikan tagihan ini kembali kepada ibu itu. Datang hadir. Perlahan langkah sepatu suster itu tak-tok, semakin dekat, semakin bergetar ibu-ibu. Bergetar. Berapa uang yang harus saya keluarkan? Satu sisi saya bahagia, tapi satu sisi saya tidak mempunyai uang yang banyak. Benar saja hadirin, ketika kertas tagihan itu ada di tangan ibu, meneteslah air mata kesedihan. Kenapa hadirin? Aku tidak punya uang sebanyak ini. Seandainya seluruh gaji pensiun suamiku dikumpulkan seumur hidupnya, seumur hidup aku, tak mungkin aku bisa menebus. Hadirin, mencekam dalam jiwanya. Satu sisi dia bahagia mau pulang, tapi satu sisi dia tidak punya uang. Akhirnya di tengah kegelisahannya, di tengah kesedihannya itu, terbitlah cahaya harapan itu. Apa? Ketika melihat tulisan sang dokter muda di pojok kertas itu tertulis, ibu, sesungguhnya seluruh biaya perawatan di rumah sakit ini telah lunas dibayar dengan segelas air susu yang pernah ibu berikan kepada aku. Masya Allah. Hadirin, ya Allah. Ternyata anak muda itu siapa Pak? Dokter itu siapa? Anak muda yang dulu pernah dikasih apa? Siapa yang membuat dia ingat akan ibu itu? Siapa yang menakdirkan orang itu dirujuk kepada rumah sakit dan kemudian ditakdirkan yang memeriksa adalah dokter muda itu siapa? Allah tidak akan pernah menyanyiakan kebaikan seorang pun. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sungguh Allah tak akan pernah menyanyiakan kebaikan seorang hamba. Bapak Ibu, mumpung kita masih diberi nafas, mumpung kita masih dikasih waktu, perbanyaklah berbuat baik kepada orang lain, perbanyaklah menyayangi orang lain, perbanyaklah menanam pohon kebaikan di ladang-ladang hati orang-orang yang dekat dengan kita, di sekitar kita. Tak kemana hadirin, semuanya pasti Allah kembalikan kepada diri kita. Setuju tidak? Ini kok jadi milo semua? Masya Allah. Hadirin selanjutnya, tuh punya apa? Jitu punya apa? Tuntaskanlah pertolonganmu. Hadis riwayat Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang mengangkat kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan angkat kesulitan di akhirat untuknya. Terus, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyingkap kesulitan seseorang yang ditimpa kesulitan, maka Allah akan mudahkan mendapatkan kebahagiaan bagi orang itu di dunia maupun di akhirat. Ini orang kesulitan Pak Bu, sudah ada ya? Satu slide lagi. Kemudian, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong orang lain atau mau menolong saudaranya. Jadi Bapak Ibu, kita akan pasti ditolong oleh Allah. Ini hadisnya, selagi kita mau menolong saudara kita hadirin. Masya Allah. Ayo hadirin, kita bisa hidup karena nikmat Allah, maka muliakan hamba Allah yang lainnya, maka insya Allah Allah lah yang akan memuliakan kita. Maka baca sama-sama, wallahu, sama-sama, fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong hamba. Maka al-abdu, selagi hamba tersebut
fi auni akhihi, mau membantu saudaranya. Hadirin, karena hidup kita sepenuhnya adalah bantuan dari Allah, maka bantulah hamba-hamba Allah yang lainnya, maka Allah lah yang akan menyempurnakan kebahagiaan untuk diri kita. Selamat berbahagia dengan terus mengamalkan rumus PT Jitu. Sampai berjumpa pada acara dan gelombang sama. Saya bersama petugas kru yang bertugas pada malam hari ini yang dikomandoi oleh Pak Haji Yohana dan juru kamera Bang Eko dan para pemirsa seluruh penjuru Masjid Nurul Aman, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kopi silakan diminum, jika tidak nanti minum di rumah masing-masing ya. Baik hadirin, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ilmu ini barokah untuk kita semuanya dan kita dipilih menjadi hamba-hamba Allah yang dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat lantaran kita gemar membahagiakan orang lain karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.